Beralih ke informasi lain, pemirsa, penasehat hukum keluarga diplomat Arya Daru Pangayunan kembali menyambangi gedung Bareskrim Polri mendesak agar kasus kematian Arya Daru dibuka lebar dengan gelar perkara khusus. Pihak Arya Daru Pangayunan mendesak polisi untuk memeriksa secara mendalam sosok wanita bernama Farah dan seorang pria bernama Dion. Pemeriksaan Farah dan Dion diyakini bisa kembali membuka perkara kematian Arya Daru agar terang benderang. Kubu Arya Daru sudah beberapa kali mendatangi Bareskrim, terakhir pada 16 Oktober lalu. Padahal kita benar-benar mengikuti apa yang Polda inginkan. Yang terutama kita minta untuk ke TKP, tapi sampai sekarang Polda, karena pihak pemilik geratan, jadi Polda nggak bisa bantu kita untuk bisa ke TKP. Padahal kalau ini bisa ditingkatkan ke penyidikan, nggak ada masalah sebenarnya. Untuk meningkatkan ke penyidikan sangatlah mudah sebenarnya. Banyak saksi fakta yang bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, itu yang akan kita dorong di sini. Yang paling penting adalah kita minta gelar perkara khusus supaya bisa terbuka. Ada hal-hal apa? Kami juga ada bukti yang bisa kami tunjukkan. Karena banyak hal di lapangan ini sebenarnya ini perkara kecil kan, ini hanya tempat kos. Itu kalau diselidiki benar rasanya bisa terang benderang kok ini. Kami pihak korban, kami bukan pihak yang agen dengan penyelidik. Kami justru ingin sama-sama membantu mengungkapkan kasus ini gitu loh. Jangan berhenti sampai di sini. Itu aja. Pram mengakui memang ada dana APBD diperbankan dan selalu digunakan di akhir tahun anggaran. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Berdasarkan pengecekan ke Bank Sentral, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjelaskan dana simpanan Provinsi Jawa Barat hanya 3,8 triliun dalam bentuk giro. Sisanya merupakan deposito Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi kewenangan masing-masing. Ini kita sudah selesai mendapat penjelasan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia ini adalah bank sentral. Jadi jangan sampai ada pertanyaan atau ada pernyataan, Kang Deddy datangnya ke bank sentral, bukan ke Bank Indonesia, katanya gitu. Nah, jadi ada nggak duit yang 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan. Siap. Di tanggal 30 September ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar 3,8 triliun. Sisanya dalam bentuk deposito BLUD di luar kas daerah yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing. Jadi uang yang diendapkan itu tidak ada. Tidak ada. Karena uang yang 3,8 triliun ini hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja bayar listrik, belanja bayar air, belanja para pegawai outsourcing, ya kan? Jadi saya merasa gak enak nih. Soalnya tadinya mau ada lowongan sekda, sekarang jadi tidak ada. Jadi ada nggak duit 4,1 triliun tersimpan? Saat ini tidak ada. Tidak ada. Jadi apa yang dinyatakan bahwa uang yang ada di kas daerah hari ini adalah 2,5 triliun, kemarin 2,3, ya kan? Kemudian kemarinnya lagi 2,4, itu yang benar. Jadi ada di giro, dan tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi disimpan di dana deposito untuk diambil bunganya. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Awas ya, sudah lihat. Begitu ya. Terima kasih. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saling adu data soal dana daerah yang mengendap di deposito perbankan. Tak mau dituduh malas membelanjakan anggaran, Deddy Mulyadi datang ke Kemendagri memberikan klarifikasi. Saat pemerintah pusat gencar belanja demi mendorong perekonomian, sebagian dana APBD malah mengendap di deposito perbankan.
Merujuk ke data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, ada 15 Pemda dengan simpanan tertinggi di perbankan, yaitu DKI Jakarta 14,68 triliun, Jawa Timur 6,84 triliun, Kota Banjarbaru 5,17 triliun, dan Jawa Barat 4,17 triliun. Data BI itulah yang kini jadi sorotan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali, itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih data ini siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain. Tak mau dianggap malas-malasan menggunakan anggaran, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung datangi Kemendagri untuk sampaikan klarifikasi. Menurut Deddy, dana APBD di perbankan hanya 2,62 triliun, itu pun tersimpan di giro, bukan deposito. Itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di Bank Jabar. Kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank. Jadi bukan uang yang disimpan kemudian tidak digunakan. Sanggahan juga disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pemirsa, aktor Jonathan Frizzy atau Ijong divonis 8 bulan penjara atas perkara obat keras dalam rokok elektrik. Putusan yang dibacakan langsung oleh majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Maju nunggu. Ijong. Aktor Jonathan Frizzy atau Ijong divonis 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tangerang atas perkara rokok elektrik yang mengandung zat etomidate. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya, yakni 1 tahun penjara. Menanggapi keputusan tersebut, Ijong mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukumnya terkait langkah selanjutnya. Atas putusan ini, pihak Ijong meminta waktu sepekan untuk memikirkan terkait vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, A-News melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana perkara peredaran narkotika di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat yang melibatkan Amar Zoni. Dalam sidang pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum, Amar Zoni hadir secara daring. Amar Zoni disidang bersama 5 terdakwa lainnya, Asep, Ardian Prasetyo, Andi Mualim alias Ko Andi, Ade Chandra Maulana, dan Muhammad Rifaldi. Amar Zoni terlibat dalam peredaran barang haram di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat. Dari hasil penyidikan, Amar Zoni terungkap memiliki peran sebagai gudang alias penyimpan barang narkotika tersebut. Amar Zoni disebut menerima barang terlarang itu dari seseorang di luar rutan sebelum akhirnya diedarkan untuk narapidana di dalam rutan. Terdakwa 6 Muhammad Amir Akbar. Siapa yang mulia? Tempat lahir di mana? Depok.